Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan atas permintaan dari keluarga Sohibul Hol Al-Fagir untuk menyampaikan managib singkat sejarah kehidupan dari Al-Mujahid fi Sabilillah, yaitu Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Ustadz Aqsa Syuhada. Almarhum Syahid Faiz Ahmad Syukur lahir pada hari Selasa 15 September tahun 1998. Lahir dari seorang putra pertama dari pasangan Suhada bin Ali Syarali dan Ibu Rosidah bin Agus Solihin, di mana dilahirkan di Puskesmas Pasar Minggu yang sekarang berubah menjadi Rumah Sakit Jati Padang. Kemudian putra ini diberi nama Faiz Ahmad Syukur. Kemudian menginjak di tahun 2003 saat Faiz Ahmad Syukur berumur 5 tahun, beliau menempuh pendidikan awalnya untuk mengenal baca tulis Al-Quran, yaitu di Taman Pendidikan Al-Quran yang tempatnya enggak jauh dari tempat beliau, yaitu di tempat yang saat ini kita berada, di Madrasah Nurus Saadah. Beliau belajar TPA di TPA Taman Pendidikan Al-Quran Nurus Saadah di Masjid As-Saadah Pol Tangan ini, yang dulu diasuh oleh Bapak Ikin dan Ibu Nani, kepala sekolahnya, yaitu di bawah asuhan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Tahun 2004 Faiz Ahmad Syukur masuk sekolah dasar, yaitu di SD 01 Tanjung Barat, antara kelas 5 SD sampai kelas 6 beliau berlatih bela diri di perguruan pencaksilat Pamur. Dan kemudian SD beliau ini 01 Tanjung Barat letaknya di depan ujung Jalan Nangka. Sama dengan Al-Fagir, dulu SD-nya di 01 situ juga. Sama dengan Al-Fagir juga, cuman tahunnya beda, Kemudian tahun 2010 Faiz Ahmad Syukur lulus SD, kemudian mulai meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya di sebuah pesantren di daerah Jawa Tengah. Kemudian selama 3 tahun di pesantren beliau mengambil pelajaran ekstrakurikuler, yaitu silat kungfu aliran Butong. Di pesantren ini beliau mulai menghafal Al-Quran dan pernah menjuarai lomba azan. Lulus pesantren tahun 2013, Faiz Ahmad Syukur kembali ke Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Yapimda, nggak jauh di bilangan Tanjung Barat sini, Di sini beliau mulai mengambil jurusan multimedia. Di masa SMA ini beliau bergabung dan berlatih bela diri di perguruan silat PLSB Pencak Silat 5 Bayangan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawan-kawannya banyak yang hadir saat ini di sini, dan guru-gurunya juga hadir di sini. Tahun 2016 setelah beliau lulus SMK, Faiz Ahmad Syukur melanjutkan pendidikannya di Universitas Indraprasta, tempat Al-Fagir saat itu juga mengajar di Universitas Indraprasta, Awalnya beliau mengambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. 1 tahun kuliah, beliau cuti lalu melanjutkan kuliah di Unindra kembali dan pindah ke jurusan Teknik Teknologi Informasi. Kemudian selama cuti kuliah di tahun 2017, tepatnya di bulan Januari sampai Februari, beliau sempat belajar di Lembaga Kampung Bahasa Inggris di Pare, Kediri, oleh Mr. Bob. Terus kemudian pada sebelumnya di tahun 2016 beliau juga bergabung di Bihar Bimbingan Tahfidz Anak dan Remaja Al-Usmani dengan guru pembimbing Ustadz Ghazali dan kepala sekolahnya Elok Etika Lestari Sarjana Teknik. Kemudian pada tahun 2018 Faiz Ahmad Syukur aktif berlatih bela diri mixed martial arts, seni bela diri di Dedi Fighting Camp. Di sini beliau berlatih oleh Bapak Dedi Hermawan, pelatihnya berdiri, Akhina Dedi. Ya, berdiri, ini ada pelatihnya juga langsung di sini.
Ya. Nah ini pelatihnya ya, yang ngajarin. Termasuk bukan hanya Faiz saya, tapi dengan kawan-kawannya yang lain juga banyak yang berlatih. Kemudian saat terjadi penistaan agama di tahun 2016, Faiz Ahmad Syukur ikut turun ke jalan bersama Front Pembela Islam. Saat itu berjuang menuntut penista agama dipenjarakan, dan pada aksi 4 November 2016 atau yang dikenal dengan aksi Bela Islam 411, beliau maju ke barisan terdepan ketika masa aksi sedang diberondong gas air mata. Pasca aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan aksi Bela Islam 212, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Front Pembela Islam FPI saat itu. Allahu Akbar. Tahun 2018, tepatnya 21 Desember 2018 sampai 25 Desember 2018, Faiz Ahmad Syukur ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan siaga bencana Diklat Laksana Angkatan Ketiga yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam saat itu di Gunung Gede Pangrango. Beliau lulus dengan nomor sertifikat 010 Diklat Sana Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Pada tahun 2020, Faiz Ahmad Syukur mendapatkan sertifikat atas partisipasinya sebagai panitia Musda 3 Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020 ya, dengan nomor sertifikatnya istimewa DPD FPI DKI Jakarta ya Zulqa'dah 1441 Hijriah, yang dilaksanakan pada waktu itu musdanya di tempat ini juga. Ya, yang saat itu imam daerahnya Al Habib Muksin bin Zaid Al Attas, ketua Tanfizi DPD DKI Jakartanya yaitu Akhina Buya Abdul Majid, dan pangdanya saat itu panglima daerahnya Akhina Al Ustadz Muhammad Subhan. Ya. Dilaksanakan di Yayasan As-Saadah Pol Tangan ini juga. Hadirin, inilah sedikit ya riwayat ringkas dari Asyahid Faiz Ahmad Syukur rahimahullah taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah kepada beliau dan kepada kawan-kawan beliau di KM Mujahid KM 56 di mana keluarganya saat ini hadir bersama kita ya, dan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama 6 syuhada, sehingga memberikan keberkahan kepada kita semua, keluarganya, kerabatnya, dan kita semua, sehingga kita mendapat hidayah untuk meneladani kegigihan perjuangan beliau, dan semua kita yang hadir di tempat ini bisa mendapatkan dari keberkahan para syuhada 6 pengawal Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab ini. Amin ya Rabbal. Ini sedikit sekilas ya, tak dulu sebentar, managib singkat dari almarhum. Dan Al-Fakir juga ingin menambahkan, karena berbicara Faiz Ahmad Syukur nggak bisa lepas dari Yayasan As-Saadah Pol Tangan ini. Ya, ini yang tertulis dari keluarga, tapi yang nggak tertulis 3 tahun belakangan dari mulai beliau mulai aktif bergabung di Front Pembela Islam, hidupnya beliau juga sering hidup tidurnya setiap malam boleh dibilang yaitu adanya di Masjid As-Saadah ini, menjaga masjid bersama orang tua dan kawan-kawan yang lain yang hadir di sini tahu. Ya, kita kenal, kita sering begadang di sini bersama dengan juga saya punya orang tua ya. Karena beliau juga Faiz Ahmad Syukur termasuk yang mengawal Al-Fagir, di mana pada tahun 2019 Al-Fagir diberikan nikmat oleh Allah, yaitu diberi nikmat sakit. Alhamdulillah sakit berkepanjangan harus cuci darah, yang menemani Al-Fagir 9 bulan lebih cuci darah sebelum beliau ketika kedatangan Imam Besar mulai aktif mengawal Imam Besar. Beliau 9 bulan lebih mengawal Al-Fagir bersama sepupunya Akhina Sapni. Ya. Beliau mengawal Al-Fagir sampai beberapa hari sebelum peristiwa ya 7 Desember ya. Beliau masih ngurusin obat Al-Fagir juga. Boleh dibilang tuh chat terakhirnya ngurusinnya kalau ke Al-Fagir urusannya obat, bahkan abahnya bilang nih kalau headphone-nya kalau yang Al-Fagir nelpon udah beda ringtone-nya ya. Panggilannya, nada deringnya berbeda karena dia tahu untuk ngurusin Al-Fagir khidmatnya ya, berdua bersama sepupunya. Dan bahkan walaupun di sela-sela mengantar Al-Fagir cuci darah, karena kalau cuci darah itu waktunya cukup panjang, dari mulai habis sholat zuhur Al-Fagir harus jalan ke rumah sakit di Jakarta Selatan, pulangnya tuh paling cepat ba'da maghrib atau ba'da isya. Kalau lagi ada kesempatan untuk turun aksi, turun tetap.
habis naruh Al-Fagir di rumah sakit, izin Bib sebentar Bib mau turun aksi Bib. Di DPR, di mana turun? Ikut turun aksi, pulang aksi, buru-buru lagi naik ojek, jemput Al-Fagir lagi ngurusin pengobatan Al-Fagir. Sampai sekali waktu Al-Fagir bilang, kalau lagi keadaan chaos jangan pulang ke rumah sakit. Nanti urusannya repot buat Al-Fagir. Alhamdulillah pernah sekali waktu dia berdua pas ada kejadian chaos, pulangnya ke Tamburan. Akhirnya pulang Al-Fagir yang bawa mobil sendiri, ya. Itu pernah kejadian itu sekali cerita Al-Fagir itu. Jadi walaupun lemes-lemes habis cuci darah, nggak ada yang ngawal, nggak apa-apa dia bilang. Yang penting kalau chaos jangan pulang ke rumah sakit, kalau nggak urusannya repot. Begitu Al-Fagir kejadian habis KM 50, semua satpam dan petugas di rumah sakit kaget semua karena mengenal beliau. Setiap hari kalau duduk kan nganterin setiap seminggu 2 sampai 3 kali Al-Fagir di rumah sakit, yang bolak-balik orang kenal beliau. Pada kaget semua. Dan kepribadiannya di sini Masya Allah. Bahasanya boleh bilang ngerokok aja enggak nih anak. Beda dengan kawan-kawan yang lain. Ngerokok aja enggak. Dan sering bersama teman-teman yang lain untuk azan di masjid di sini, ngajinya luar biasa. Ya. Di bawah ini Panglima daerahnya Ustadz Muhammad Subhan yang kita sering kumpul di Masjid As-Saadah ini. Ya, sama-sama ini sedikit kilas yang Al-Fagir alami bersama almarhum Faiz Ahmad Syukur yang Al-Fagir tidak lupa. Karena beliau termasuk ngurus Al-Fagir dan ngurus juga orang tua Al-Fagir waktu sakit. Saya punya ibu waktu sakit, beliau juga yang ngurusin ke rumah sakitnya. Ya, bersama dengan teman-temannya yang lain. Ya, ini sedikit karena itu kami ucapkan ribuan terima kasih ya kepada keluarganya dan mohon maaf kalau selama ini juga merepotkan. Makanya begitu tahu peristiwa tersebut dan waktu itu Al-Fagir memang nggak bisa keluar. Ya, makanya jenazahnya waktu pas disampaikan ke rumah beliau, Al-Fagir minta untuk disolatkan walaupun di ambulan disolatkan di Yayasan As-Saadah Polok Tangan ini. Alhamdulillah waktu itu jam 12 malam disolatkan ya Ustaz Aksa ya, di tempat ini. Dan alhamdulillah dari mulai awal tahlil sampai terus dilaksanakan di Masjid As-Saadah karena memang Faiz Ahmad Syukur nggak bisa lepas dari Masjid As-Saadah Polok Tangan ini. Dari mulai beliau mengenal Al-Quran memang sudah hidupnya di Masjid As-Saadah Polok Tangan ini. Ya, ini sedikit kilas yang dapat Al-Fagir sampaikan ya bersama dengan pengurus-pengurus DPD yang lama ini. Ya, ada Habib Muksin bin Zaid Al-Attas, Buya Abdul Majid, ada Panglima daerahnya Ustadz Muhammad Subhan yang kita tahu memang nggak asing. Beliau dengan bersama kawan-kawan di Yayasan As-Saadah kita selalu terbuka lebar untuk perjuangan umat. Ya, dan juga alhamdulillah pada hari ini kehadiran guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya, ada Habib Muksin bin Zaid, ada Buya Abdul Majid, ada juga Habib Irfan, yaitu menantu daripada imam besar dan putri imam besar juga hadir di rumah Al-Fagir saat ini ada. Alhamdulillah. Ya, walaupun imam besar nggak bisa hadir, imam besar hadir di tempat ini bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Beliau hadir sholat Jumat sini. Banyak yang nanya, kok nggak ngabarin Beb? Memang orang mau sholat Jumat kok dikabarin. Memang juga ngabarinnya mendadak. Akhirnya Habib Muhammad Hanif telepon jam 12 malam, Beb, besok imam besar pengen sholat Jumat di sini, Beb, boleh nggak? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tadinya niatnya imam besar ngomong kalau masalah akhir bulan atau awal bulan Januari, namun dipercepat karena mestinya Jumat yang lalu itu di tempat Kiai Maulana Kamal Yusuf, tapi istri beliau meninggal dunia. Akhirnya imam besar untuk sholat Jumat di tempat ini. Jadi memang mohon maaf kepada kawan-kawan kok nggak ngabarin Al-Fagir, cuma ngabarin beberapa, memang mendadak daripada nanti takut rame urusannya kerumunan lagi nanti disalah-salahin lagi ya. Alhamdulillah hadir di sini dan sholat berjamaah dan khotibnya saat itu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah saat ini menantu dan putri beliau bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran menantu dan putri beliau menambah keberkahan pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah, dan juga ada di sini Habib Ali Al-Hamid sebagai ketua Hilmi ya, dan ada Habib Hazik pengurus daripada DPD FPI DKI Jakarta yang saat ini menjabat ya, dan ada sesepuh kita di Tanjung Barat juga ini Kiai Haji Dr. Anas Abdul Razak, akhina Ustadz Muhammad Soleh dan para asatid lainnya yang tidak dapat Al-Fagir sebutkan namun tidak mengosongkan kata hormat dan takzim ya. Inilah yang dapat Al-Fagir sampaikan. Mohon maaf kalau penerimaan dan penyambutan di Masjid As-Saadah ada kekurangannya. Inilah yang dapat kami sajikan seala kadarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.